Ya, izin bertanya, pemateri. Pertanyaan yang pertama, sebenarnya ini bukan pertanyaan yang pertama, ini adalah pandangan yang saya tujukan kepada sahabat Aina. Ya, berbicara mengenai ekofeminisme ya, kita kan ketahui bahwa hubungan antara perempuan dengan alam ya, yang memang urgensi itu di apa ya, diperlukan atau kita pahami bersama laki-laki dan perempuan. Nah, terkait dengan adanya yang memang sedang cabang itu isukan ya, terkait dengan apa bukan kekerasan, terkait dengan TPA atau tempat pembuangan akhir yang sampah itu di Karangsambung. Nah, itu ada beberapa stigma, mungkin ini kader laki-laki ya yang berbicara bahwa salah satu adanya dampak pencemaran lingkungan di Karangsambung itu ya, salah satu dampaknya adalah seorang perempuan. Nah, mungkin saya contohkan adalah, mungkin terlalu intens ya, ini adalah contohnya adalah pembalut ya, mungkin terlalu intens ya. Nah, ada stigma bahwa dampak adanya pencemaran lingkungan ya, salah satunya adalah para perempuan yang membuang atau memakai pembalut yang instan. Padahal sebenarnya ada solusi, mungkin pakai, ini para perempuan yang paham mungkin ya, para perempuan yang paham bisa memakai apa namanya, kain atau apa gitu. Cuman kan di sini kalau kita berbicara mengenai perempuan ya, ketika haid atau menstruasi saja kita sudah di apa ya, bukan dihambat ya, kita sudah riweh dengan adanya siklusnya yang sakit lah, yang apalah, yang mudah dan lain-lain lah, intinya itu ya. Nah, mungkin ini pandangan gimana dari sahabat Ana selaku kader perempuan juga ya, untuk bukan menghilangkan sih, lebih memahamkan kepada kader laki-laki yang mungkin berstigma seperti itu, kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, tadi kan kita sudah berbicara mengenai ekofeminisme, yang tadi juga disinggung feminisme gerakan-gerakan dulu, kemudian sekarang tantangannya dan lain. Mungkin peran sekarang ya, peran sekarang untuk kita kader perempuan, atau khususnya karena saya mewakili kader Kopri ya, bagaimana peran kita menerapkan adanya teori atau ekofeminisme tersebut di Kebumen, kayak gitu. Ya, mungkin cukup, terima kasih. Oh, Liza. Oke. Izin bertanya ya Gus, izin bertanya teman-teman. Berhubungan dengan stigma ataupun anggapan ya yang disematkan pada perempuan, bahwasanya perempuan itu adalah beban finansial. Iya ya, kita sering temui bahwa perempuan dianggap sebagai beban finansial, terutama di kehidupan rumah tangga. Nah, kemudian saya tertarik ketika kita membahas tentang ekofeminisme. Kemudian apa sih praktik-praktik ekofeminisme yang dapat dipraktikkan dan dapat berimbas gitu ya terhadap kemandirian ekonomi perempuan, seperti itu. Cukup, terima kasih. Ya, terakhir ya. Ya, izin bertanya Gus narasumber. Mungkin ini pertanyaan final ya. Mungkin bertanya tentang ada pendekatan tentang perubahan iklim itu kan ada dua. Itu terkait mitigasi dan adaptasi. Sehingga ini nyambung terkait dengan pertanyaan Tum Sarip yang tadi ada isu global dan solusi global itu. Sehingga dilakukan. Nah, pertanyaannya saya masih kebingungan di ini. Ataukah kita perlu berkolaborasi sekarang juga terkait dengan mitigasi dan adaptasi sekarang juga, karena juga kita masih banyak kekurangan gerakan gitu, kekurangan gerakan atau kekurangan pemahaman terkait dengan krisis iklim kayak gitu. Kemudian yang saya tanyakan adalah langkah strategis apa yang harus dilakukan sekarang juga, atau langkah strategis apa yang perlu dilakukan ke depan, ataukah mungkin pemahaman krisis iklim ini yang perlu dibangun secara terlebih dahulu, ataupun
perlu berkolaborasi dengan para pemangku kebijakan sekarang juga itu. Mungkin itu. Jawabannya dirangkum sekaligus ya. Lagi-lagi perempuan itu jadi ini ya, apa ya, ya dapat stigma negatif terus gitu. Nah kalau kader-kader yang cowoknya nggak bisa paham, ajak ngobrol lah di kamar berdua, nggak masalah lah ya. Maksudnya kasih paham gitu loh. Ya sedikit ini ya merespon bahwa memang di masyarakat ya karena memang lagi-lagi dengan masih melekatnya budaya patriarki gitu loh, dengan masyarakat yang masih konservatif, lagi-lagi perempuan itu dengan beban tubuhnya sendiri menjadi salah satu ya apa ya masalah gitu loh, dipandang sebagai masalah. Ya tadi salah satunya respon kaum perempuan dengan beban dia sebagai perempuan yang setiap bulannya harus ya menstruasi dan lain-lain, itu menjadi salah satu kritik juga bagi kaum feminis. Makanya kemudian ada salah satu gerakan dari kaum perempuan yang kemudian untuk mengkritisi dampak limbah pembalut yang banyak sekali dihasilkan setiap bulannya oleh perempuan, yang notabene-nya masyarakat yang berjenis kelamin perempuan itu mayoritas ya. Misal berbicara di Indonesia. Jadi setiap bulannya pasti banyak sekali limbah pembalut yang menjadi salah satu dampak pencemaran lingkungan. Makanya kemudian salah satu kritik terhadap dampak tersebut ada gerakan untuk menghasilkan pembalut yang menstrual cup misal, terus ada pembalut yang dari kain. Itu salah satu sebenarnya itu salah satu langkah dari kaum perempuan yang menyoroti dampak dari limbah pembalut yang dihasilkan sama perempuan. Nah, itu juga sangat bersinggungan erat ya dengan kebutuhan tadi, karena katanya ada lagi stigma negatifnya kalau perempuan itu jadi beban finansial dan lain-lain secara ekonomi. Nah, ini juga menjadi salah satu langkah dan gerakan oleh kaum perempuan. Kenapa kemudian mereka memiliki inovasi untuk membuat pembalut itu kayak menstrual cup, terus pembalut kain. Itu juga salah satunya adalah untuk menghilangkan stigma itu juga, bahwa perempuan juga bisa berdaya secara ekonomi. Nah, itu perputaran ekonomi juga menjadi jalan ketika mereka memiliki inovasi dari ya tadi kritik terhadap perempuan tadi yang di awal. Nah, itu juga menjadi bagi kaum perempuan itu bisa menjadi salah satu gerakan atau inovasi baru, bahwa perempuan bisa berdaya secara ekonomi, secara mandiri, tanpa kemudian memanfaatkan atau ya istilahnya ya bergantung terhadap kaum laki-laki. Karena ketika kita lihat ya menyoroti tubuh kita ya, karena saya perempuan, jadi banyak sekali sebenarnya hal-hal yang dapat dieksploitasi dari tubuh kita sebagai perempuan sebenarnya ya. Dieksploitasi. Dieksploitasi. Nah, tapi ini juga menjadi satu kontroversi. Dengan adanya gerakan tadi, inovasi tadi yang katanya untuk mengurangi, karena kita itu sebagai perempuan harus ramah terhadap lingkungan, dengan banyaknya limbah pembalut oleh perempuan itu juga berdampak terhadap lingkungan dan kerusakan. Dengan adanya inovasi membuat pembalut tadi, itu juga ternyata ada kontroversi juga,
bahwa ini sebenarnya salah satu pemanfaatan terhadap tubuh perempuan yang bisa dieksploitasi kayak gitu loh. Kalau dari sudut pandang kapitalis ini juga menjadi salah satu bentuk kritik juga sebenarnya, bahwa ternyata kita itu sebenarnya sedang dijadikan objek para kapitalis dengan mengatasnamakan kita itu perempuan bisa memiliki inovasi baru dengan menggunakan pembalut yang lain gitu selain pembalut yang instan. Tapi sebenarnya itu bisa menjadi kritikan bahwa kita juga sebenarnya sedang dijadikan sebagai objek para kapitalis juga sebenarnya dengan ada inovasi pembalut baru tadi kayak gitu. Jadi emang tubuh perempuan itu ya banyak dieksploitasinya kayak gitu. Makanya entah dari dengan banyaknya stigma-stigma perempuan yang katanya perempuan harus tampil cantik, harus menarik. Ya bahkan itu sampai ini ya, kalau misal daftar kerja aja ada kriteria harus menarik gitu loh. Makanya kemudian standarisasi perempuan yang harus tampil cantik menarik ini bisa menjadi konsumsi para kapitalis untuk kemudian memiliki inovasi baru, misal dari segi fashion, dari segi skincare dan lain-lain, dan itu objeknya kebanyakan itu perempuan kayak gitu loh. Selain tadi menyoroti pembalut. Nah, memang ketika kita benar-benar mengupas tuntas ya dari segi dari mengupas tuntas secara kritis, memang tubuh perempuan itu memang gampang sekali dijadikan sebagai objek eksploitasi ya, yang mudah digarap kayak gitu loh istilahnya. Mungkin itu aja ya, gimana sahabati Nisa dan Liza? Aman. Mungkin ada feedback gitu dalam mungkin ada respon atau feedback gitu. Oh iya, silahkan. Ya, cek. Ya, ini karena semakin malam sebenarnya semakin asik diskusinya kayak gitu ya. Ya, karena ini membahas soal perempuan, soal feminisme, terus tadi seperti dari laki-laki itu kurang berkenan ketika ada gerakan feminisme kayak gitu kan. Jadi ada pandangan, karena ini kan suluk dialektis ya. Jadi ya kebetulan saya dari ranah yang berbeda kayak itu kan. Ini dari sisi Islam, kemudian mungkin saya dari sisi nasionalisnya, itu pandangannya bagaimana kayak gitu kan. Nah, berbicara soal feminisme tadi dari Mas Heri ya, feminisme itu sebenarnya itu seperti apa sih kayak itu kan. Ketika kita berbicara feminisme itu kan banyak. Ada feminisme ala Marxisme, kemudian ada ala Islam dan sebagainya kayak gitu kan. Kemudian sebenarnya feminisme itu seperti apa sih kayak gitu kan. Nah, ini pandangan dari sisi nasionalis ya, bahwa ketika kita berbicara feminisme itu bukan feminisme ala Rusia ataupun feminisme ala Halidah Hanum atau yang feminisme Islam kayak gitu kan. Karena apa? Ketika kita berbicara soal feminisme itu kan perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai seorang perempuan. Nah, hak yang seperti apa kayak gitu kan? Padahal ya seorang laki-laki dan perempuan itu jelas-jelas berbeda kayak gitu. Nah, kemudian ketika dari sudut pandang nasionalis itu bahwasanya ya kita ambil titik tengahnya, kita tidak condong ke timur ataupun condong ke barat kayak gitu. Karena ya ketika kita berbicara perempuan dan laki-laki itu ya tadi jelas bedanya. Yang melahirkan itu perempuan, yang hamil itu perempuan, yang menyusui perempuan. Intinya berbeda ya, dari fisik dan sebagainya itu kita berbeda kayak gitu. Kemudian feminisme apakah feminisme ala Indonesia, apakah feminisme Nusantara, ataukah feminisme Kartini kayak gitu kan. Nah, pada intinya ya feminisme itu bagaimana seorang perempuan itu menyamakan hak-haknya
dengan laki-laki tapi bukan secara keseluruhan, karena perempuan itu memiliki peran yang memang tidak bisa digantikan oleh seorang laki-laki. Contohnya melahirkan, menyusui, hamil, apakah laki-laki itu bisa? Kan tentunya tidak kayak gitu. Dan itu pun nanti ada kaitannya dengan mengasuh anak kayak gitu kan. Nah, yang terjadi di feminisme liberal atau feminisme barat itu kan perempuan itu menyamakan hak seluruhnya kayak gitu. Perempuan bekerja yang pada akhirnya perempuan itu meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri untuk merawat suaminya, untuk merawat anak-anaknya kayak gitu kan. Padahal kita kembali lagi, seorang perempuan itu memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya yang menjadi kalau berbicara dari Islam ya, berarti untuk mendidik anak-anaknya menjadi generasi muslim yang solih dan solihah kan kayak gitu kan. Nah, ketika kita sibuk dengan pekerjaan tanpa kita melihat peran kita sebagai seorang perempuan, nanti bagaimana generasi bangsa itu akan tumbuh, akan tercipta kayak gitu kan. Karena asuhan seorang ibu dan diasuh orang lain itu tentu berbeda. Nurani ibu ya tentunya ingin anaknya itu tumbuh dengan baik kan kayak gitu kan, berbeda dengan orang lain, yang penting saya dapat gaji kan kayak gitu kan. Nah, kemudian tadi memandang soal matriarki dan patriarki, sepertinya tadi juga agak menggelitik juga di telinga saya kayak gitu kan. Ya, ini bukan soal perempuan yang menang ataupun laki-laki yang menang, karena ketika kita bicara soal matriarki berarti itu perempuan yang menang. Kalau kita berbicara patriarki, laki-laki yang menang. Nah, pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi, bukan mana yang akan menang kayak gitu kan. Nah, itu pun ketika kita berbicara dari sisi Islam ya, ini saya tidak terlalu paham. Nanti kalau misal ada kurang atau kekeliruan minta tolong saya diluruskan kayak gitu kan. Nah, bahkan Allah itu juga ngendika bahwasanya ya menciptakan laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi. Bahkan ya tidak hanya laki-laki dan perempuan, bahkan disebutkan juga dalam kitab Hidayatul Ummah itu disebutkan bahwa Allah itu menciptakan barat dan timur, Allah itu menciptakan siang dan malam, Allah menciptakan matahari dan bulan. Itu bukan untuk saling bertarung mana yang menang, tetapi untuk saling melengkapi. Begitupun perempuan dan laki-laki. Ketika kita sebagai perempuan ya, kita sebagai perempuan itu menggaungkan feminisme, itu bukan berarti kita mau menindas laki-laki ataupun bukan seolah-olah laki-laki itu tertindas. Karena apa? Kita melihat budaya atau kultur yang ada di daerah kita, kebanyakan ya perempuan, contohnya diri saya sendiri, keluar malam, pulang malam, tetangga bilang, lah kamu perempuan-perempuan ngapain pulangnya malam-malam, padahal kalau yang laki-laki pulang malam itu tidak pernah dibicarakan kayak gitu kan. Nah, di situ ini kan berbicara soal hak ya, bukan soal peran. Kalau soal peran ya jelas kita memiliki perannya masing-masing antara laki-laki dan perempuan, dan tentunya itu tidak bisa disamakan kayak gitu. Dan gerakan feminisme itu sebenarnya sudah ada sejak zaman purba ya kalau nggak salah. Jadi awal terbentuknya itu yang dulu benuanya masih Pangea. Nah, kemudian terpecah-pecah kayak gitu kan, yang akhirnya ada Eropa, ada Asia kayak gitu kan. Nah, dulu itu yang pertama kan patriarki. Ya, patriarki karena perempuan itu disuruh di rumah, dan waktu itu kehidupannya itu masih berpindah-pindah dan masih tantangannya adalah bencana alam dan sebagainya. Itu awal masa kehidupan manusia ya. Nah, kemudian perempuan itu di rumah disuruh untuk menjaga makanan dan anaknya, dan laki-laki itu pergi berburu kayak gitu. Nah, karena laki-laki itu sibuk berburu, akhirnya yang dipikirkan adalah saya mendapatkan berapa banyak ikan untuk bisa dimakan kayak gitu kan, dan tidak memikirkan yang lainnya. Dan karena perempuan itu berdiam diri di rumah, akhirnya perempuan itu berpikir, ini kira-kira masa seperti apa nih yang bisa diciptakan supaya perempuan itu tidak tertindas. Karena pada waktu itu kan yang pertama kali matriarki, dan akhirnya patriarki itu berpindah menjadi matriarki, dan akhirnya patriarki lagi, dan sekarang itu masih
ya kita berbicara soal Kebumen yang memang Islamnya sangat kental, NU-nya sangat kental, di mana dalam kitab klasik itu menjelaskan sebaik-baiknya perempuan itu yang ada di dalam rumah, di dalam kamar, di dalam bilik kamar yang paling dalam kan kayak gitu kan. Nah, itu kan bentuk ya patriarki kayak gitu ya. Nah, di sini kita sebagai seorang perempuan itu ya karena kebudayaan yang ada kita berusaha untuk keluar dari itu. Bagaimana sih ketika kita berbicara seorang muslimah, ya muslimah, feminismenya muslimah itu seperti apa sih? Apalagi dari ya muslimah yang nasionalis itu kan agak sulit lagi ya. Kayak gitu. Jadi ya tentunya tadi yang agak menggelitik di telinga saya itu ya ini bukan soal perebutan siapa yang menang, laki-laki atau perempuan, tapi kita sadar dengan peran kita masing-masing. Dan feminisme gerakan feminisme itu bukan untuk seolah-olah akan menciptakan matriarki, tapi karena adanya kebudayaan yang cenderung ke patriarki, maka kita dari perempuan itu mencoba untuk keluar kayak gitu kan. Terus tadi disepil karena Gus Ohan kan tadi bilang yang seleb-seleb kayak gitu kan, apakah perempuan itu ya tadi yang Mas Heri sampaikan lah kayak gitu ya. Nah, sebenarnya ya saya agak tergelitik juga karena saya agak wah ini nyepil-nyepil saya ini. Nah, sebenarnya kita sebagai sesama perempuan, kita yang melek dengan feminisme dan ya kita ingin meng-share ke teman-teman yang lain yang tentunya masih tertindas oleh sistem patriarki itu, sebenarnya perempuan itu seperti apa sih dengan kultur Kebumen yang memang dikenal dengan kota santri kan, dan tentunya masih ya ada beberapa lah yang memang mempelajari soal perempuan itu masih secara klasik kayak gitu. Ya memang kalau kita berbicara zaman penjajahan itu benar. Perempuan itu lebih baik di dalam rumah daripada contohnya adalah yang sholat jamaah kayak gitu ya. Perempuan lebih baik sholat di dalam rumah ya, karena ketika zaman dulu nanti kalau perempuan ikut jamaah ketembak sama penjajah ya ribet kayak gitu kan. Mungkin itu jadi ya sedikit bahwa yaitu intinya feminisme itu bukan berarti perempuan itu mau menindas, tapi perempuan itu mau keluar dari pengurungan perempuan kayak gitu kan. Intinya kayak gitu, dan bukan soal siapa yang menang perempuan atau laki-laki ya, tapi kita pada perannya masing-masing dengan haknya masing-masing. Mungkin itu ya, ini pandangan dari sisi nasionalis ya. Terima kasih ya. Langsung jawab. Apa itu tadi? Oh iya. Ya. Singkat aja. Saya kira tadi sedikit disinggung bahwa kita bisa menggunakan sinergitas dari ide pentahelix itu. Yaitu ketika kolaborasi dengan government dan juga korporasi, juga high school researcher, sivitas akademik, seperti forum semacam ini juga penting. Lalu kita juga forum semacam ini memang bagusnya menghadirkan seperti ini. Cuma persoalannya karena kemarin saya tidak didukung untuk eksekutif, jadi memang perlu satu lagi untuk eksekutif, saya di legislatifnya mungkin. Karena sebenarnya teman-teman aktivis di legislatif cukup banyak, yang eksekutif ini yang perlu diwarnai juga. Nah, itu mungkin teknis yang sederhana. Karena nanti setelah teman-teman juga memiliki kesadaran yang bagus tentang kebijakan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan, ada semacam tukar pikiran yang bisa diterapkan di dalam sistem, dan memang sistem politik itu sifatnya kolektif, tapi perlu disadari bahwa pemerintah itu sifatnya hanya memicu masyarakat atau memacu ketika memang sudah terjadi pemicuan gerakan, bukan sebagai ini kita harus terlepas dari fasisme tadi, apa istilahnya, fasisme apa ya? Fasisme religius. Jadi jangan kita anggap bahwa negara harus semuanya itu ditangani oleh negara. Negara hanya sebagai pemicu, nanti masyarakat sendirilah yang karena kita daulat civil society ya, yang akan bergerak dengan picuan dari pemerintah itu. Saya kira itu untuk pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana kolaborasi.
Lalu selanjutnya sudah cukup itu ya sudah. Saya kira tadi yang lain sudah sangat terwakilkan oleh Aulia dari KMNI yang juga kita bisa menangkap sebuah ide tentang bagaimana implementasi feminisme ketika kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat yang punya kebudayaan kompleks termasuk Islam dan juga kejawaannya, itu juga bisa dikolaborasikan. Itu juga mungkin sedikit menjawab dari apa yang sempat disinggung oleh Mas Hari ya. Saya kira itu. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas partisipasi diskusi sahabat-sahabati semua. Sebelum saya tutup, cakep. Teruslah menjadi perempuan yang bersinar tanpa meredupkan cahaya orang lain. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak punya ya, closing statement saya mungkin sedikit saja karena memang kita semua hari ini harus bersama-sama belajar lebih banyak dan terus berkontribusi untuk kemaslahatan masyarakat. Itu closing statement dari saya, semoga ada manfaatnya. Semoga dalam malam hari ini kita dalam rangka yang baik, dengan tujuan yang baik, dengan teman-teman yang baik, mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, keberkahan fitini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Cukup ya diskusi kita pada malam hari ini. Sudah banyak sekali topik-topik yang kita bahas, dari mulai ekofeminis sampai kebijakan pemerintah. Semoga diskusi kita pada malam hari ini bisa bermanfaat. Saya sebagai moderator mohon maaf bila banyak kesalahan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada kedua pemateri, Gus Ohan dan sahabati Aena. Sekian, walhul muwaffiq wal aqwam thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.